Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA. Pada pertemuan ke-7 kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang adaptasi pada tumbuhan. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah adaptasi? Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, bentuk paruh burung yang sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cadangan lemak pada punuk unta. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, anak rayap yang menjilati dubur induknya untuk mendapatkan enzim selulose. Selanjutnya kita akan membahas adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tumbuhan yang berada di tempat atau lingkungan kering. Nama lainnya adalah xerofit. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus. Kaktus dapat beradaptasi dengan beberapa cara. Yang pertama, daunnya berupa duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batangnya tebal berisi cadangan air. Yang ketiga, permukaan batang dilapisi zat lilin untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir, kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencapai sumber air. Yang kedua, kita akan membahas adaptasi pada tumbuhan di lingkungan berair atau hidrofit. Contohnya adalah teratai dan enceng gondok. Pada tanaman enceng gondok, pangkal daun menggelembung berisi udara untuk mengapung. Sementara daunnya berbentuk lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan. Dan yang ketiga, enceng gondok memiliki akar serabut. Contoh yang kedua adalah teratai. Tanaman teratai memiliki batang berongga yang berisi udara untuk mengapung di air. Daunnya berbentuk lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan, dan akarnya panjang serta tertambat di dasar perairan. Yang ketiga adalah adaptasi pada tumbuhan di tempat lembab atau higrofit. Contoh tanaman higrofit adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku beradaptasi dengan cara memiliki banyak mulut daun atau stomata yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Adaptasi yang keempat terjadi pada tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Biasanya tumbuhan halofit terletak di sekitar laut atau bibir pantai. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Cara bakau beradaptasi adalah dengan memiliki akar nafas dan akar tunjang. Akar nafas membantu proses respirasi atau pernafasan. Sementara akar tunjang berfungsi menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak di tanah yang berlumpur serta menahan terjangan ombak. Yang kelima, adaptasi pada tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya adalah kantong semar. Tanaman kantong semar beradaptasi dengan cara memerangkap serangga untuk dicerna sebagai sumber nitrogen. Demikianlah pembelajaran IPA kita pada hari ini. Catatlah hal-hal yang menurutmu penting di buku catatan. Untuk pertemuan hari ini, Ustazah tidak memberikan tugas. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.